Selamat malam, saudara-saudari dalam Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam renungan malam, Ye shall receive power, atau Engkau akan menerima kuasa, oleh Ellen G. White, tanggal 18 November 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu, Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari dalam seluruh aktivitas dan pekerjaan kami. Sebentar, kami akan mendengarkan firman-Mu melalui renungan malam. Mohon karuniakan roh anak-Mu Yesus Kristus dalam hati kami, sehingga kami mengerti dan menghidupkan firman-Mu. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Saudari Hana Andiarto. Kepada Saudari Hana, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat malam saudara-saudari sekalian yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Renungan malam kita pada hari ini, tanggal 18 November 2025 berjudul Pekerjaan Allah yang ditandai dengan ketenangan. Ayat intinya terdapat dalam 1 Korintus 14 ayat 40. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Saya bertemu dengan seorang pria dan istrinya yang mengaku mengikuti firman Allah dan mempercayai kesaksian. Mereka mengalami pengalaman yang tidak biasa selama 2 atau 3 tahun terakhir. Mereka tampaknya berhati jujur. Saya memberitahu saudara ini dan istrinya bahwa pengalaman yang saya lalui di masa muda tidak lama setelah berlalunya masa itu, pada tahun 1844, telah membuat saya sangat-sangat berhati-hati dalam menerima apapun yang serupa dengan apa yang kemudian kami temui dan tegur dalam nama Tuhan. Tidak ada kerugian yang lebih besar yang dapat ditimbulkan terhadap pekerjaan Allah saat ini, selain membiarkan roh fanatisme masuk ke dalam gereja-gereja kita, disertai dengan perbuatan-perbuatan aneh yang secara keliru dianggap sebagai pekerjaan roh Allah. Ketika saudara ini dan istrinya menguraikan pengalaman-pengalaman mereka yang mereka nyatakan telah mereka alami sebagai hasil dari penerimaan Roh Kudus dengan kuasa kerasulan, pengalaman itu tampak seperti jeplakan dari apa yang harus kami temui dan perbaiki dalam pengalaman awal kami. Menjelang akhir wawancara kami, saudara L mengusulkan agar kami bersatu dalam doa dengan pemikiran bahwa mungkin saat berdoa, istrinya akan digerakkan seperti yang telah mereka jelaskan kepada saya. Dan dengan demikian, saya dapat memahami apakah ini dari Tuhan atau tidak. Saya tidak dapat menyetujui hal ini, karena saya telah diinstruksikan bahwa ketika seseorang memperlihatkan manifestasi-manifestasi aneh ini merupakan bukti nyata bahwa itu bukanlah pekerjaan Allah. Kita tidak boleh membiarkan pengalaman-pengalaman ini membuat kita merasa kecil hati. Pengalaman-pengalaman seperti itu akan datang kepada kita dari waktu ke waktu. Janganlah kita memberi tempat kepada latihan-latihan asing yang sungguh-sungguh mengalihkan pikiran dari tuntunan Roh Kudus yang mendalam.
Pekerjaan Allah selalu ditandai dengan ketenangan dan kewibawaan. Kita tidak boleh menyetujui apapun yang akan mendatangkan kebingungan dan melemahkan semangat kita dalam pekerjaan besar yang telah Allah berikan kepada kita untuk dilakukan di dunia ini, yaitu mempersiapkan kedatangan Kristus yang kedua kali. Dikutip dari Selected Message Book 2 halaman 41 dan 42. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Terima kasih atas penata layanan Saudari Hana. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, renungan malam ini masih merupakan sambungan dari renungan kemarin malam. Renungan malam ini sangat penting karena Nyonya White memberikan contoh kasus nyata tentang bagaimana mengatasi fanatisme dan memberikan prinsip abadi untuk gereja, yaitu perlunya ketenangan, ketertiban, dan kewibawaan dalam manifestasi iman dan pekerjaan Roh Kudus, serta menolak keras fanatisme dan perbuatan aneh yang dianggap keliru sebagai pekerjaan Allah. Saya akan merangkumkan kesaksian daripada Nyonya White. Nyonya White memberikan kesaksian mengenai wawancaranya tentang pengakuan pasangan suami istri dengan inisial L. Mereka mengaku mengikuti firman Allah dan telah mengalami pengalaman tidak biasa selama beberapa tahun terakhir. Mereka percaya bahwa pengalaman ini adalah hasil dari menerima Roh Kudus dengan kuasa kerasulan yang disebutkan namanya apostolic power. Nyonya White langsung merasa sangat berhati-hati. Ia membandingkan pengalaman mereka dengan fanatisme yang harus ia dan umat Advent mula-mula tegur setelah kekecewaan besar tahun 1844. Ketika itu, Nyonya White masih berumur 17 tahun karena Nyonya White lahir tanggal 26 November tahun 1827. Ia melihat pengalaman mereka sebagai jiplakan dari kesalahan masa lalu. Menjelang akhir wawancara, Saudara L mengusulkan agar mereka berdoa bersama dengan harapan istrinya akan tergerak secara fisik seperti yang mereka jelaskan sebelumnya, sehingga Nyonya White dapat menguji apakah itu dari Tuhan. Namun, Nyonya White menolak permintaan untuk melakukan uji coba itu. Alasannya jelas, ia telah diinstruksikan bahwa manifestasi-manifestasi aneh semacam itu merupakan bukti nyata bahwa itu bukanlah pekerjaan Allah. Nyonya White menyimpulkan bahwa tidak ada kerugian yang lebih besar yang dapat ditimbulkan terhadap pekerjaan Tuhan selain membiarkan roh fanatisme ini yang disertai perbuatan aneh masuk ke dalam gereja. Dalam renungan malam ini, Ye Shall Receive Power, halaman 331, paragraf 7, Nyonya White mengatakan, pekerjaan Allah selalu ditandai dengan ketenangan dan kewibawaan. Kita tidak boleh menyetujui apapun yang akan mendatangkan kebingungan dan melemahkan semangat kita dalam pekerjaan besar yang telah Allah berikan kepada kita untuk dilakukan di dunia ini, yaitu mempersiapkan kedatangan Kristus yang kedua kali. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, membiarkan roh fanatisme atau manifestasi-manifestasi aneh masuk ke dalam gereja atau perkumpulan adalah kerugian besar bagi pekerjaan Allah. Pengalaman-pengalaman ganjil seperti yang dialami pasangan L tersebut tidak boleh disetujui karena ini adalah bukti nyata bahwa itu bukanlah pekerjaan Allah. Yesus memberikan amaran dan nasihat kepada kita sebagaimana di dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan,
Bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Perkataan Yesus ini menjadi peringatan bagi kita umatnya sekarang ini, bahwa perbuatan luar biasa yang dilakukan atas nama Tuhan dapat ditolak jika tidak sesuai dengan kehendaknya. Pekerjaan Allah selalu ditandai dengan ketenangan dan kewibawaan. Manifestasi yang menimbulkan kebingungan atau melemahkan semangat harus ditolak karena mengalihkan pikiran dari tuntunan Roh Kudus yang sejati. Nyonya White mengambil sikap sangat berhati-hati dalam menerima pengalaman-pengalaman baru, terutama yang menyerupai fanatisme yang pernah mereka tegur di masa lalu, pasca kekecewaan besar tahun 1844. Dia menolak untuk berpartisipasi dalam doa yang bertujuan untuk memicu manifestasi aneh tersebut, karena sudah memiliki instruksi yang jelas dari Tuhan tentang cara menguji manifestasi itu. Oleh sebab itu, kita harus menguji setiap roh. Rasul Yohanes dan Paulus berkata di dalam 1 Yohanes 4 ayat 1 dan 1 Tesalonika 5 ayat 21. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, pekerjaan besar yang harus kita lakukan sekarang ini adalah mempersiapkan kedatangan Kristus yang kedua kali. Sebagai ayat penutup, Rasul Paulus dalam 1 Korintus 14 ayat 33 dan ayat inti di dalam 1 Korintus 14 ayat 40 berkata, tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur, sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Marilah kita waspada terhadap roh fanatisme dan perbuatan serta pengajaran aneh yang mau menyusup ke dalam jemaat atau perkumpulan. Kita tolak setiap ajaran yang tidak sesuai dengan firman Allah. Pekerjaan kita mengabarkan Injil dilakukan dengan ketenangan, kewibawaan, dan damai. Kiranya renungan malam ini membawa pembaharuan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas firman yang sudah kami dengarkan malam ini. Kami mohon karuniakan roh anak-Mu, Yesus Kristus, berdiam dalam hati kami, mengajari, membimbing, dan mengubahkan tabiat kami, agar dapat memberitakan Injil dengan tenang, sopan, dan penuh damai. Biarlah kami tetap setia dan tekun berdoa, mempelajari firman-Mu, mengajarkannya kepada orang lain, dan menolak fanatisme serta ajaran yang tidak sesuai dengan firman-Mu. Mohon ampuni kami atas pelanggaran dan dosa yang kami perbuat. Kami persembahkan doa ini hanya melalui Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.